Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Bagi yang sering jajan ke mie gacoan, pasti nggak asing lagi sama makanan yang satu ini. Rasanya enak banget. Yuk kita bikin sendiri di rumah buat stok frozen food ataupun buat ide menu bekal praktis. Bikin sendiri di rumah rasanya lebih puas, bahannya lebih jelas. Bahan yang paling penting ada di sini, saya ada daging udang kupas. Dagingnya akan saya chopper, saya tambahkan bawang putih dan bawang merah goreng. Kenapa dichopper? Karena saya mau tekstur udangnya nggak terlalu halus ya teman-teman. Jadi untuk menghaluskannya bisa kita tekan-tekan aja begini ya teman-teman, biar daging udangnya nggak terlalu halus. Nah kalau udah langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang berisi daging ayam giling ya teman-teman, sebanyak 300 gram. Kalau kamu pakai daging ayam filet boleh di blender duluan ya sebelum memblender udang dan bumbunya ya teman-teman. Untuk bumbu-bumbunya yang saya gunakan umum banget teman-teman, cuma pakai garam, kaldu jamur, baking powder, lada putih bubuk, dan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian ada 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan tepung panir. Kemudian biar rasanya makin gurih kita tambahkan 1 butir telur, 1 sendok makan saus tiram. Untuk bahan selengkapnya bisa dicek di kolom deskripsi ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen, 2 sendok makan minyak goreng. Oke, semua bahannya telah dimasukkan. Kalau kamu pakai chopper yang besar, semua bahannya bisa dimasukkan setelah daging ayamnya dihaluskan ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk aja sampai benar-benar merata ya teman-teman. Kemudian di sini saya tambahkan lagi 2 sendok makan tepung maizena ya teman-teman, karena saya merasa masih kurang ya untuk tepungnya, dan biar rasanya makin gurih saya tambahkan 1 sendok makan susu bubuk ya teman-teman. Boleh di skip kalau kamu nggak ada ataupun nggak suka. Kita aduk kembali semua bahannya sampai benar-benar rata ya teman-teman. Kalau udah, sekarang kita bikin bahan basahnya atau bahan pelapis. Ada terigu, garam, lada putih bubuk, dan ada sejumput kaldu bubuk ya biar rasanya gurih. Masukkan 5 sendok makan air, kita aduk terlebih dahulu, atau mau langsung dimasukkan telurnya 1 butir telur biar rasanya makin gurih ya teman-teman. Untuk bahan pelapis boleh ya kalau kamu mau pakai telur aja yang dikasih bumbu, tapi kalau dikasih tepung menurut saya itu tepung panirnya nanti akan lebih banyak yang menempel ya teman-teman. Bahan pelapisnya udah jadi, sekarang kita siapkan untuk isiannya. Saya menggunakan keju oles yang dingin dari kulkas. Kenapa yang dingin? Karena biar teksturnya lebih kokoh ya teman-teman, lebih padat. Nah si kejunya kita taburi sedikit dengan tepung maizena ya biar nggak lengket, dan dipisau dan talenannya ditaburi dengan tepung maizena juga ya teman-teman biar nggak lengket. Kejunya dipotong-potong sesuai mau dibuat berapa ya teman-teman. Untuk 1 potongnya saya iris kembali seperti ini ya, jadi memanjang, dan kita taburi lagi sedikit dengan tepung maizena biar nggak lengket ya teman-teman. Untuk kejunya udah dipotong-potong semua, sekarang kita bungkus aja. Saya pakai sarung tangan biar nggak lengket. Untuk membentuknya kalian boleh menimbangnya atau langsung pakai sendok makan. Saya pakai 1 sendok makan untuk 1 piecesnya. Kemudian dipipihkan seperti ini, dan kita beri 1 potong keju olesnya ya teman-teman. Kita tekan-tekan, jangan terlalu tipis biar nggak rawan bocor, dan jangan juga terlalu tebal ya biar size nya nggak terlalu besar nanti setelah jadi. Kita tutupin aja kejunya hingga benar-benar tertutup biar nggak bocor nanti saat digoreng ataupun diproses masak ya teman-teman.
Nah, kita rata-ratakan, kita bentuk aja seperti ini. Sangat gampang ya untuk membuatnya, dan ini anak-anak doyan banget teman-teman karena rasanya beneran enak banget. Ini bisa langsung digoreng ataupun mau langsung buat stok banyak, buat stok frozen food ya, bisa banget ini teman-teman. Nah, setelah dibentuk, biar nggak lengket, di sini saya langsung masukkan ke dalam tepung maizena ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini, kita ratakan kembali bentuknya biar lebih rapi ya. Kita giling-giling, sangat gampang banget kan. Adonannya langsung dibentuk semua dulu seperti ini dan langsung dibaluri dengan tepung maizena. Dan kalau mau langsung digoreng, bisa kalian langsung celupkan ke dalam bahan basah dan diberi tepung panir ya, diguling-gulingkan ke dalam tepung panir. Untuk caranya sama seperti membuat nugget ya teman-teman. Setelah tertutup dengan tepung panir, kita diamkan, jangan langsung diangkat ya, biar tepung panirnya lebih menempel dan lebih kokoh, nggak gampang rontok nanti saat digoreng ya teman-teman. Buat kamu yang lagi nonton, jangan lupa ditekan like-nya dan ditekan subscribe-nya juga kalau kamu belum subscribe, biar saya makin semangat upload video yang bermanfaat. Terima kasih. Ini sebagian akan saya goreng dan sebagian lagi akan saya buat stok frozen food ya teman-teman. Nah, lebih kokoh ya teman-teman untuk tepungnya ya. Dan ini yang mau saya frozen, saya kukus selama kurang lebih 10 menit. Untuk penyajiannya bisa langsung digoreng seperti ini kalau kalian bikin gak terlalu banyak. Tapi kalau kamu mau lebih awet, boleh dikukus dulu ya teman-teman, baru diproses ya. Setelah dikukus, tunggu sampai benar-benar dingin, baru kita balut dengan bahan basah dan tepung panir. Apinya jangan terlalu besar ya, biar nggak terlalu cepat gosong dan kejunya jadi pecah dan bocor ya teman-teman. Jadi matangnya juga merata ya, kalau apinya tidak terlalu panas. Yang digoreng udah matang, yang dikukus juga udah matang. Tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Dan ini dia penampakannya setelah matang. Ini wangi banget teman-teman, Masya Allah, ini enak banget, dijamin suami makin cinta ya. Anak-anak ketagihan teman-teman, bakal nambah nafsu makannya. Nggak usah beli lagi di gacoan, bikin aja sendiri di rumah karena rasanya lebih puas dan bahannya lebih jelas ya. Nggak worry, 100% aman dan halal. Dan ini hasilnya setelah digoreng jadinya lumayan gendut lumayan besar ya. Kita potong aja, kita lihat isinya. Jadi untuk isiannya dia enggak kayak keju mozzarella ya teman-teman, yang molor-molor gitu ataupun rawan banget bocor kalau dipakai untuk isian dan digoreng ya teman-teman. Untuk rasanya kalian bisa buktikan sendiri, ini bener-bener enak banget, gurih, dagingnya berasa. Kalian lihat sendiri tadi bahannya ya, hanya menggunakan sedikit aja tepung maizenanya, hanya 3 sendok makan, dan protein ayam dan udangnya lumayan banyak. Jadi untuk rasanya ini dijamin bikin ketagihan dan bikin suami makin cinta. Ini nggak bohong ya teman-teman. Kalau kamu bikin ini di rumah, dijamin anak dan suami minta dibikinin lagi. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka sama resep ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.